Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua beserta orang tua selalu diberi kesehatan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan sekarang ini kita akan belajar masih tentang hukum bacaan mad. Namun alangkah indahnya kalau kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang mad far'i, ya, tentang yaitu mad arid li sukun, madlin dan mad iwad, ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita bahas yang hari ini kita akan bahas, perlu diingat lagi bahwa panjang mad dobi'i itu 2 harokat. Nah, namun pada mad far'i panjang tersebut bisa 2 sampai 6 harokat. Mengapa bisa begitu? Karena ada yang mempengaruhi, yaitu sukun, hamzah, waqaf, tasydid dan tasydid, ya. Oke. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah mad far'i yang dipengaruhi oleh sukun dan tasydid, ya. Apa itu? Yaitu mad lazim. Oke. Mad lazim. Ini yang akan kita bahas hari ini. Apa itu mad lazim? Perlu kalian ketahui, mad lazim adalah apabila setelah mad itu bertemu sukun atau tasdid, ya. Nah, ini lupa Popik tasdidnya nggak tertulis. Jadi terlewat, ya, yaitu bertemu sukun asli dan tasdid, ya. Panjangnya 6 harokat. Mau berhenti, mau dilanjutkan, berhenti itu waqaf, ya, atau wasol, dilanjutkan wasol. Jadi mad lazim itu bacaannya tetap tidak boleh kurang, meskipun ada sebagian harus sekian harokat. Tapi yang lebih masyhur, yang lebih terkenal itu adalah 6 harokat. Mau berhenti, mau dilanjutkan atau wasol, ya. Baik anak-anak, seperti yang kita ketahui pada bagan sebelumnya, bahwa mad lazim itu dibagi 2. 1 yang kalimi, 2 yang harfi. Ingat, 1 yang kalimi, 2 yang harfi. Kalimi itu kalimat atau kata. Yang kedua yang harfi. Ingat, yang harfi nih. Harfi itu pasti awal surat, ya. Paham? Harfi itu pasti awal surat. Nah, ini. Yang kedua mustaqol, yang ketiga mukhaffaf. F-nya kurang 1, mustaqol dan mukhaffaf, ya. Anak-anakku sekalian, perlu diingat juga nih, sebelum dilanjutkan Popik tekankan dulu nih supaya lebih ingat. Mustaqol pasti ada tasdid, ya. Sekali lagi, mustaqol pasti ada tasdid. Kalau mukhaffaf tidak ada tasdid. Ingat. Nah, ya, baik, kita bahas satu persatu, ya. 1, mad lazim kalimi mustaqol. Berarti mad lazim yang kalimatnya mustaqol
setelah madnya mutsaqal. Tadi teh mutsaqal itu apa? Ada tasdid. Mutsaqal itu berat ya, artinya mengucapkannya berat. Kalau mukhaffaf gampang karena tidak ada tasdid. Dikatakan mutsaqal itu karena berat, karena ada tasdid. Kalau mukhaffaf tidak ada tasdid, maka ringan mengucapkannya. Apa itu mad lazim kalimi mutsaqal? Mad lazim kalimi mutsaqal adalah apabila setelah mad ada tasdid. Tuh, ingat. Dalam satu kata. Panjangnya 6 harakat. Oke. Sekali lagi, mad lazim kalimi mutsaqal yaitu setelah mad ada tasdid. Nah, setelah mad ada tasdid, awas. Atau setelah hamzah ada tasdid, boleh. Ini setelah madnya ya. Contoh di sini. Oke. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adz-dzakaraini. Tuh lihat di atas hamzah ada mad dan setelah mad ada apa? Ada tasdid, maka dimasukkan. Qul adz-dzakaraini. Tuh, mad lazim kalimi mutsaqal. Yang kedua, waladdallin. Do-nya dallin. Nah, ditekan ya. Qul adz-dzakaraini. Itu ya. Yang selanjutnya qul Allah. Allah tuh ya. Jadi anak-anak sekalian, mutsaqal pasti ada tasdid. Mau kalimi, mau harfi, tetap ada tasdid. Ingat. Sekali lagi, mad lazim kalimi mutsaqal adalah mad lazim yang setelah madnya ada tasdid. Paham? Setelah madnya ada tasdid. Awas. Itu mad lazim kalimi mutsaqal. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat nih ya. Yang keempatnya contohnya ini ada al-haqqah. Mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Tuh, ya. Itu setelah madnya ada tasdid. Oke. Jadi mad apabila setelah mad ada tasdid dalam satu kata. Ingat, mutsaqal pasti bertasdid. Nah, sekali lagi, mutsaqal pasti bertasdid. Nah, itu ya. Yang kedua yaitu mad lazim kalimi mukhaffaf. Apa itu mad lazim kalimi mukhaffaf? Ada tasdid enggak ini? Enggak ada ini. Coba. Apa itu mad lazim kalimi mukhaffaf? Mad lazim kalimi mukhaffaf adalah apabila setelah mad ada sukun asli. Panjangnya 6 harakat. Dan ingat nih, di dalam Al-Quran hanya ada 2. Surat Yunus saja ayat 51 dan 91. Tuh, mudah diingat. Yunus 5191 ya. Jadi mad lazim kalimi mukhaffaf itu mad lazim yang setelah mad ada sukun tapi sukunnya asli. Ya, sukun asli emang asli mati. Di dalam Al-Qur'an hanya ada 2. Yaitu surat Yunus 51 dan 91. Apa contohnya? Ini. Tuh, ini. Tuh
setelah hamzah ada sukun tuh, apa? Lamnya mati. Ya. Ya. Paham? Kalau mukhafaf setelah setelah mad ada sukun. Kalau mustaqol, kalimi mustaqol setelah mad ada tasdid. One more, sekali lagi. Kalimi mustaqol setelah mad ada tasdid. Kalimi mukhafaf setelah mad ada sukun. Nah, itu ya. Contoh yang kedua, al-an, masih al-an lagi sama. Kalau yang pertama al-an wa qad akuntum bih. Kalau ini al-an wa qad asaita. Tuh, ya katanya sama al-an ya. 5191 surat Yunus. Oke. Baik. Sekarang lazim harfi. Tadi kalimi ada dua, mustaqol dan mukhafaf. Harfi ada dua, mustaqol dan mukhafaf. Anak-anakku sekalian, apa itu mad lazim harfi mustaqol? Mad lazim harfi mustaqol adalah apabila huruf awal surat yang huruf ketiganya ada mad dan bertasdid. Nah, awas ini lupa Popik ya, to the point aja Popik. Mad lazim harfi mah pasti awal surat, ayat ke-1 atau ayat kedua. Mad lazim harfi pasti awal surat, nanti akan ada tulisannya. Jadi pawatihus surat, awal surat. Yang huruf ketiganya ada mad dan tasdid. Nah, ingat, mustaqol mad tasdid. Mau kalimi, mau harfi, ada tasdid. Membacanya diidghamkan ke huruf bertasdid tersebut. Awas. Nanti dicontoh ya. Membacanya diidghamkan, dimasukkan. Nama lain dari mad lazim harfi mustaqol adalah mad lazim harfi mushba. Ya, dibacanya 6 harakat kecuali ini ada kecuali huruf alif dibacanya pendek, tidak boleh 6 harakat, harus 1 harakat. Dan ada huruf yang dibaca 2 harakat, yaitu huruf to, ha, ro, ha, ya atau toharohaya. Nah, di sini ya. Jadi meskipun di awal surat tapi kalian menemukan huruf alif, huruf to, huruf ha, huruf ro, ha, dan ya, itu enggak 6 harakat. Itu 2 harakat kalau to harohaya. Kalau alif 1 harakat pendek. Sekali lagi, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim yang ada di awal surat dan huruf ketiganya ada tasdid, karena mustaqqal pasti ada tasdid. Oke. Membacanya 6 harakat kecuali huruf alif dan toharohaya. Berapa kalau toharohaya? Kalau huruf to, huruf ha, huruf ro, huruf ha dan ya 2 harakat, nggak boleh 6 harakat. Nah, lebih enak kita ke contoh. Nah, ini to, sin, mim. Menurut tadi bahwa huruf toharohaya, yaitu huruf to-nya, tidak boleh 6 harakat, harus 2 harakat. To, sin, mim. Tuh, 2 harakat to-nya. Makanya madnya hanya di atas sin dan mim. Mengapa? Nah, mengapa? Karena to-nya hanya 2 harakat. Kalau di Quran versi lain,
toknya pakai patah tapi berdiri. Nah, tapi Quran di versi Popik tidak ada toknya, tidak ada sakalan ya. Nah, di sini madnya tidak ada. Oke. Da contoh lain ya. Alif lam mim. Nah, alif. Nah, tadi alif pendek kan. Lam toharohaya bukan, harus 6 harkat. Mim toharohaya bukan. Nah, to ha ro ha ya. Mim bukan, sod bukan, berarti harus 6 harkat. Makanya di sini madnya ada 3, berarti harus 6 harkat. Alifnya nggak pakai mad. Nah, karena masuk alif itu bacaan pendek. Sekali lagi, mad harfi mustaqol itu yaitu mad yang di awal surat. Paham? Nah, huruf ketiganya ada tasdid. Di sini Popi kok nggak ada tasdid? Ya. Nah, karena nggak ada tasdid, nih Al-Quran versi yang di Popik nggak ada tasdidnya. Seharusnya kalau di Al-Quran mungkin di Al-Quran kalian ya boleh dilihat nanti di atas mimnya itu ada tasdid karena huruf ketiga to, sin dan mim, maka membacanya diidghamkan, dimasukkan. To sin mim, bukan sin mim tapi diidghamkan. Sin mim, sin sa nun kan nulisnya teh sin teh begitu, sin. Pengucapannya idhar sin, tapi kalau di depannya ada mim jadi dimasukkan ke mim jadi idgham. Sim mim to sim mim alif lam mim mim sod. Di sini di atas mimnya ada tasdid aslinya. Atau alif lam mim ro, alif lam mim ro. Ro-nya pendek 2 harkat. Mengapa? Termasuk toharo haya huruf ro. Tuh ya. Paham kalian? Mustaqol harfi di awal surat. Huruf ketiganya ada tasdid. Di sini nggak ada tasdid karena Al-Quran versi tulisan yang di Popik nggak ada tasdid. Seharusnya ada tasdid. Nggak apa-apa. Kemudian dibacanya 6 harkat kecuali huruf alif 1 harkat dan huruf to, ha, ro, hayya. Nah, tadi contoh yang ro-nya pendek alif lam mim ro. Makanya di alif lam mim ro lihat tuh madnya hanya 2. Paham? Ya. Baik. Ingat, mad lazim harfi pasti di awal surat. Tuh. Karena mustaqol berarti ada tasdid. Pasti di sini ada tulisan. Mustaqol pasti bertasdid. Tuh, ya. Paham? Nih yang terakhir yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Pertanyaan Popi ke kalian, ada tasdidnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Karena yang ada tasdid hanya mukhaffaf. Paham? Mukhaffaf. Ya, enggak ada tasdid. Yang ada tasdid hanya mustaqol, lupa. Ya. Yang ada tasdid hanya mustaqol. Apa itu mad lazim harfi mukhaffaf?
yaitu mad lazim karena harfi berarti di awal surat. Karena muhoffaf tidak ada tasdid. Hurufnya ada 8. Ya. Apa aja? Kam, asa, la, na, koso. Awas. Hurufnya ada 8. Kam, asal, nakos. Kalau di awal surat ada huruf kaf, huruf mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shod, tapi nggak ada tasdidnya. Biasanya tasdid di mim dan di nun. Nggak ada tasdidnya. Nah, huruf-huruf yang 8 ini bacanya 6 harkat. Bagaimana kalau bukan dari huruf yang kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shod? Kembali ke mad tabi'i, yaitu 2 harkat, kecuali alif 1 harkat. Contoh, tuh lihat berapa madnya. Ada madnya 3, di atas kaf, di atas ain, di atas shod. Kenapa ha tidak ada? Ha itu 2 harkat, ya 2 harkat. Kenapa tidak masuk ke dalam kam, asal, nakos? Paham? Kaf, ha, ya, ain, shod. Nah, ini panjang ya napasnya. Paham? Tidak termasuk kam, asal, nakos, berarti nggak ada madnya tuh di situnya juga. Contoh, ha, mim. Tuh. Nah, ada ain, bukan ain ya. Ain itu kan ain, alif, ain, ya, nun. Ain, ujungnya huruf n. Ain. Nun menghadapi sa berarti ikhfa, maka membacanya ain, sin, qaf, sin. Hurufnya akhirnya n, di depannya ada qaf, ikhfa, berarti sin, qaf. Bukan asako ya, apalagi masako. Ha, mim. Tuh, kalau di ain, sin, qaf, tiga-tiganya ada mad karena masuk ke dalam huruf kam, asal, nakos. Paham? Berarti selain kam, asal, nakos, 2 harkat. Awas, 2 harkat. Awas. Ulangi lagi. Mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi mustaqol, mad lazim kilmi mukhaffaf, kilmi mustaqol. Topik to the point yang pendeknya. Ingat nih. Awas. Semuanya fokus. Mad lazim kalimi mustaqol, yang mustaqol pasti bertasdid. Yang mustaqol pasti bertasdid. Yang mukhaffaf tidak bertasdid. Yang harfi pasti di awal surat. Huruf di awal surat atau fawatihus surah. Ulangi lagi. Yang mustaqol pasti bertasdid. Awas. Yang harfi yang mukhaffaf pasti tidak bertasdid. Yang harfi pasti awal surat. Awas. Harfi, contoh di sini. Ulangi lagi.
Kalimi musakol pasti bertasdid. Huruf yang setelah madnya ada tasdid. Awas. Kalimi mukhafaf sukun setelah tasdid. Al-an, dan hanya ada 2 di ayat Quran. Yunus 5191. Harfi musakol awal surat yang huruf ketiganya ada tasdid. Awas, bacanya 6 harkat. Kecuali apa? Toharo hayya. Awas, toharo hayya. Kemudian harfi mukhaffaf berarti awal surat yang tidak ada tasdid. Nah, hurufnya ada 8. Kam asal nakos. Selain kam asal nakos 2 harkat. Awas. Dan huruf alif. Gitu ya. Anak-anakku sekalian, itu yang dapat Pak Opik sampaikan. Ada contoh yang lupa tadi, ya sin. Ya-nya 2 harkat, sin-nya 6 harkat. Qaf, atau ada nun ya. Karena masuk ke kam asal nakos 6 harkat. Ya sin, ya-nya pendek 2 harkat. Kenapa? Tidak masuk ke kam asal nakos. Ya. Anak-anakku sekalian yang super hebat, demikian yang dapat Pak Opik sampaikan. Tapi ingat, mad lazim harfi pasti di awal surat. Ya. Terima kasih. Itulah yang dapat Pak Opik sampaikan. Tolong ditontonnya 2 kali supaya kalian ingat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.